Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cuacanya kurang mendukung karena hari mendung, gelap, hujan, gumpur, Bu. Ya Ibu, hari ini sama Bu, kondisi cuacanya tidak memungkinkan. Iya, takut mati lampu nih, takut listrik mati. Ya Ibu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara. Saya dengar Ibu mempunyai beberapa hal yang ingin didiskusikan mengenai hubungan Ibu dengan kepala sekolah. Bisa diceritakan lebih lanjut, Bu? Iya, terima kasih nih, Bu Elvi. Akhir-akhir ini saya juga merasakan ada sedikit jarak di antara kepala sekolah dan teman sejawat untuk komunikasi. Kadang tidak berjalan lancar karena kita saling berbeda pendapat, Bu, dan itu membuat saya bingung. Apakah harapan dan arahan dari kepala sekolah jelas bagi saya, Bu? Iya, Ibu. Saya bisa merasakan, Bu, eh, ada ada ketidakpastian dalam komunikasi ini. Apakah ada momen tertentu yang membuat Ibu merasa seperti itu, Bu? Ya, ada sih, Bu, beberapa kali ketika saya merasa instruksi dari kepala sekolah tidak begitu jelas, dan ketika saya bertanya lebih lanjut, saya merasa jawaban yang diberikan masih kurang detail atau masih kurang pas rasanya, Bu. Jadi saya ingin memastikan saya menjalankan tugas dengan baik, tapi saya juga khawatir salah interpretasi nantinya, Bu. Memang, Bu, terkadang ketidakjelasan dalam komunikasi bisa membuat kita merasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugas. Menurut Ibu, apa yang bisa membantu agar komunikasi antara Ibu dan kepala sekolah menjadi lebih jelas, Bu? Memang saya berpikir, Bu, untuk lebih proaktif bertanya saat instruksi tidak jelas. Tetapi saya juga khawatir terlihat seperti saya tidak mengerti atau dianggap tidak kompeten jika terlalu banyak untuk bertanya, Bu. Itu kekhawatiran yang wajar, Bu. Apa menurut Ibu ada cara untuk bertanya yang tetap membuat Ibu merasa percaya diri, tapi juga membantu mendapatkan kejelasan yang Ibu butuhkan? Mungkin, Bu, saya bisa meminta contoh konkret atau penjelasan lebih spesifik saat ada instruksi yang kurang jelas. Misalnya, saya dengan mengatakan bahwa saya ingin memastikan apa saya kurang memahami dengan benar apa yang diminta oleh kepala sekolah atau teman sejawat saya, Bu. Itu ide yang baik, Bu. Meminta kejelasan dengan cara yang positif. Seperti itu bisa membantu menghindari kesalahpahaman. Apa menurut Ibu, kepala sekolah terbuka untuk pendekatan semacam ini, Bu? Menurut saya, Bu, memang kepala sekolah memang terbuka, tapi saya perlu mencoba lebih dahulu. Selama ini saya lebih menebak-nebak dan berharap apa saya lakukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi saya atau belum, Bu. Memang kadang lebih mudah menebak, tapi seringkali komunikasi yang lebih langsung bisa menghindari masalah di kemudian hari. Selain bertanya lebih spesifik, apakah ada hal lain yang menurut
Ibu bisa memperbaiki hubungan Ibu dengan kepala sekolah? Saya juga berpikir mungkin perlu ada lebih banyak dialog dua arah ya Bu ya. Bukan hanya menerima instruksi, tapi saya juga ingin memberikan masukan tentang apa yang terjadi di kelas saya. Tapi kadang saya ragu apakah kepala sekolah akan mau mendengar. Dialog dua arah bisa sangat bermanfaat, Bu, terutama ketika Ibu merasa masukan Ibu bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang situasi di lapangan. Bagaimana menurut Ibu cara yang tepat untuk memulai membuka ruang dialog ini? Saya mencoba ya Bu ya memulai dengan memberikan laporan perkembangan siswa dan menyisipkan beberapa tantangan yang saya hadapi di kelas. Saya juga bisa menawarkan solusi atau usulan sehingga kepala sekolah melihat saya sebagai bagian dari tim, bukan hanya sebagai orang yang menerima instruksi. Karena saya juga ingin memajukan sekolah saya dan murid-murid saya di kelas, Bu. Itu langkah yang bagus, Bu. Dengan memberikan laporan serta solusi, Ibu menunjukkan inisiatif dan profesionalisme Ibu. Apa yang menurut Ibu bisa menjadi tantangan dalam melakukan ini? Mungkin menurut saya, Bu, tantangan yang utamanya adalah waktu. Mencari waktu yang tepat, kapan bisa bertemu dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu kan sering sibuk. Jadi saya juga harus memastikan kapan waktu yang tepat untuk berdiskusi kepada kepala sekolah agar kepala sekolah itu bisa menerima instruksi atau keluhan dari saya, Bu. Benar, Bu, memilih waktu yang tepat itu penting. Ibu bisa mempertimbangkan untuk membuat janji singkat atau menyampaikan terlebih dahulu bahwa Ibu ingin berbicara tentang hal-hal tertentu. Bagaimana Ibu merasa jika Ibu mencoba pendekatan ini? Saya merasa ini bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, Bu, dan dengan membuat janji, saya juga bisa lebih siap dengan apa yang ingin saya sampaikan. Ini strategi yang kuat. Jadi, apakah langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk memperbaiki komunikasi dengan kepala sekolah? Saya akan mulainya lebih proaktif bertanya, Bu, saat instruksi tidak jelas. Dan saya akan mencari momen atau solusi yang tepat untuk mulai berdiskusi dengan masukan dan perkembangan di kelas yang saya ajar, Bu. Itu kedengarannya rencana yang baik dan konkret, Bu. Saya senang mendengar bagaimana perkembangan hubungan ini setelah Ibu mencobanya. Jika ada hal lain yang ingin Ibu refleksikan, saya selalu siap mendukung Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas sarannya dan berbagi pengalamannya karena saya juga merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan ini agar kepala sekolah selalu menyukai agar kepala sekolah juga memahami permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, Ibu, sama-sama.